Horas. Shalom. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian HKBP Resort Sungai Langkai. Bersama saya Pendeta Jones Panjaitan. Marilah kita awali segala aktivitas kita dengan terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau beri, napas kehidupan bagi kami serta kekuatan. Kami boleh untuk melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Terpujilah Engkau. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang menguatkan dan memampukan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada renungan hari ini tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 3. Demikianlah tertulis. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan ini kita akan membahas topik tentang lepas dari maut. Mazmur 116 ini mau mengisahkan tentang pengalaman pemazmur lepas dari maut. Kesaksian pemazmur ini merupakan ungkapan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang melepaskannya dari tali-tali maut yang telah melilitnya, sehingga ia mengalami kesesakan dan kedukaan. Apakah kita juga memiliki sebuah pengalaman yang begitu membekas dalam hidup kita ketika kita diperhadapkan dengan kematian? Hidup kita ini setiap hari berhadapan dengan kematian. Sebab kapan saja dan di mana saja kita bisa mengalami kematian. Berbicara tentang maut atau kematian, sudah selayaknya kita setiap hari harus mengucap syukur jika pada hari ini kita masih bisa bangun dan bernafas serta melanjutkan segala aktivitas kita sehari-hari. Ketika kita dapat mensyukuri dan menikmati kehidupan, itulah hal terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kesesakan dan kedukaan itu akan selalu datang menghampiri hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Satu hal yang perlu kita pahami, hidup di dalam Tuhan adalah hidup di dalam pengharapan yang senantiasa memberikan ruang bagi kita untuk tidak putus asa, sehingga kita tetap kuat. Maka orang yang selalu berpengharapan dan menyerahkan seluruh hidup atau matinya pada kehendak Tuhan, dia akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi kehidupan ini karena Tuhan. Oleh karena itu, sangatlah kuat alasannya mengapa kita harus bersyukur setiap hari dan menyaksikan kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan, sebagaimana pemazmur mau menyaksikan pertolongan Tuhan itu dan mengatakannya kepada orang banyak bahwa Tuhan yang telah berkuasa menolong hidupnya dari kematian. Pandemi COVID-19 bisa menjadi pengalaman hidup kita bersama. Betapa rapuhnya dan lemahnya kita. Saat ini semua terancam nyawanya, karena siapa saja bisa terjangkit wabah ini jika ia tidak menghiraukan aturan keselamatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan. Banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang khawatir dan bingung, dan tentunya juga bosan karena harus tinggal di rumah saja. Yakinlah, Tuhan akan melepaskan kita dari situasi ini dan tali-tali maut yang sedang melilit dunia ini dan di sekitar kita juga. Sekiranya Tuhan menyelamatkan kita semua dari ancaman kematian yang saat ini terjadi. Jadikanlah ini bagian daripada kesaksian kita semua akan kebesaran Tuhan dan kemahakuasaannya, sehingga kita semakin taat, semakin rendah hati untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab jika hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja menyapa kami, sehingga kami dikuatkan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang mampu menolong kami, menyelamatkan kami dari maut sekalipun ya Tuhan. Oleh karena itu, kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan. Kami serahkan seluruh rencana kami, pekerjaan kami, cita-cita kami, harapan kami hanya dalam tangan-Mu. Hanya kepada-Mu sajalah ya Tuhan kami serahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihiku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah.
Baiklah, kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.